Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda semua berserta keluarga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program acara Lagi On Air. Jadi di pagi hari ini ya saya Bang Biring menyapa Anda dari studio satu Salam Televisi. Nah, alhamdulillah tidak saya sendiri di studio, sudah hadir Mas Slamet. Ya, Masya Allah, Bagaimana, Mat? Semangat di pekan ini ya? semangat. Ya Ya, harus. besok Lebaran, Insya Allah. Oh, insya Allah. Ya, Jadi hari tadi sahur apa, Man? ya apa adanya lah, Apa ada? apa adanya. Hmm. Ya, alhamdulillah. Yang penting kan berkah, karena dalam sahur itu kan terdapat sebuah keberkahan. Iya betul. Jadi nggak mesti sahur itu adalah hal-hal yang berat, ya, Ya, gitu kan. ya, broti, batu koral itu nggak mesti. Nyayur paku. Paku di sayur. Nah, sahabat Ya, dari Salah dan juga sahabat keluarga Muslim, di pagi hari ini insya Allah kita akan membahas nih ya, tentang sunnah-sunnah ya, dan juga sudah hadir bersama kita Ustadz Ihsan Muhammad Ihsan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Masya Allah. Gelar caamnya belum ditinggalkan Pak Ustadz ya. Kalau ditanya Cam calon mati. Oh Oh, iya betul. itu dia. Ingin Biasa akhirat orang, gitu. Betul betul. Masya biasa Allah. orang kan buat apa gitu kan, Heeh. untuk supaya keren-kerenan. Tapi ternyata ini ada artinya. Oh iya betul. Nggak Calon sekedar keren. meninggal gitu ya. Iya. Masya Allah. Antum mempiring apa ya? Saya. Ah, ah. Saya apa aja lah. Caruk Eh, itu enggak? apa? Caruk, Caruk apa caruk? Mak? calon masuk surga. Pandai-pandaian. Oke, alhamdulillah Pak Ustadz. Sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari Salah, insya Allah pembahasan kita yaitu tentang sunnah-sunnah ketika fajar. Iya, Begitu Pak sunnah-sunnah Ustadz ya. waktu fajar. Pas Jadi ini waktu fajar nih. iya betul. Nah, jadi kami harap nanti Anda juga Ya. bergabung bersama kami. Silakan nanti di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di Hmm. 085271153456. Masya Allah. Ini langsung kita ke Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Ya. Jadi apa saja sih Ustadz nih sunnah-sunnah ketika fajar nih? Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Hari ini hari yang kita sukai, hari Masya yang Allah. berbahagia karena ini adalah hari 9 Zulhijjah dan Iya, ini adalah hari Arafah. Mm-mm. Dan hari Arafah itu termasuk hari yang dimuliakan Allah, bahkan hari di mana Allah banyak memerdekakan hambanya dari ancaman api neraka, ya, Mm-mm. dijanjikan untuk masuk surga. Betul. Nah, dan hari ini juga disunnahkan kita berpuasa. Mm-mm. Ya, kalau puasa sunnah kan masih boleh dia nanti teringatnya hari ini belum minum belum makan bisa niatnya hari ini ya. Oh Kalau sholat iya. sunnah ya kan. Nah, ini mana tahu sahabat keluarga Muslim yang baru bangun Oh nih. iya ya rupanya gitu ya kan. Iya betul. Gitu ya. Ya ini sunnah Arafah. Kita berpuasa sunnah Arafah bagi kita yang tidak melaksanakan haji ya. Mm. Nah, pahalanya adalah menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Dan Wah. kita ini tentunya di akhir tahun Mm. dan akhir tahun itu biasanya banyak beban ya. Betul. Ya kan? Di akhir tahun Beban banyak. misalnya utang, masalah yang lalu. Kemudian ke depan pun masa depan kita ini pun masih memikirkan, merencanakan, mungkin berat juga. Maka Iya. cara meringankannya adalah dengan berpuasa. Hmm. Agar badan kita ringan gitu ya. Mm-mm. Kemudian dosa kita terhapus sehingga langkah pun makin ringan. Tuh dia mempiring. Insya Allah. Nah, Semoga insya Allah badan ya. antum makin ringan ya. Insya Allah. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita dan mengampuni dosa kita. Amin. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Pembahasan kita hari ini tentang sunnah-sunnah di waktu fajar. Iya. Tapi kita ingatkan kembali dulu bahwasanya yang kita kaji ini adalah sunnah-sunnah harian. Ya. Mm. Dan harian itu seperti dalam kitab yang kita bahas itu dibagi menjadi 7 ya. Iya. Ya, dibagi 7. Tapi secara umum dia sunnah harian itu dari bangun tidur sampai Tidur Tidur kembali. lagi. Itu dia dalam keseharian. Kemudian dalam kitab ini dibagi menjadi 7 bagian ya. Mm. Sebelum fajar berarti dari bangun tidur. Makanya sunnahnya bangun tidurnya sebelum
Belum fajar. Ya sebelum azan gitu ya. Mhm. Maka Iya betul. sebelum fajar artinya sebelum sholat subuh, kemudian ketika fajar, ketika sholat subuh, kemudian nanti ketika waktu duha, kemudian nanti ketika zuhur, baru asar, maghrib, isya. Jadi 7 ya. Mhm. Iya. Nah, jadi waktunya itu seperti itulah yang dibagi oleh pengarang kitab ini. Nah, kita sekarang sudah masuk ke bagian yang kedua ya. Ya. Hari ini mulainya, Iya Pak Ustadz. yaitu sunnah-sunnah di waktu fajar. Jadi fajar itu tandanya mulai muncul waktu fajar, kita mendengar Azan. azan fajar, azan Iya. subuh. Jadi tentu apa sunnah yang pertama? Sunnah pertama begitu masuk waktu fajar adalah Menjawab azan. mengikuti Iya, muadzin. Muadzin. mengikuti bacaan muadzin. Itu sunnah yang pertama. Kita sebutkan dulu ya, janji kita seperti itu ya. Iya ya, Kita sebutkan dulu sunnah-sunnahnya, baru nanti penjelasannya satu per persatu. satu, supaya jangan kelamaan kita. Mm-mm. Iya kan? Nanti satu-satu nggak selesai-selesai ya. Iya betul. Oke, kita sebutkan dulu. Yang pertama mengikuti muadzin. Apa yang diucapkan muadzin kita ikuti, kecuali nanti beberapa hal ya. Iya. Kedua, kita membaca zikir. Membaca zikir. Membaca zikir setelah bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua kalinya. Nanti ada zikir yang dibaca. Kemudian yang ketiga, mengucapkan selawat kepada Nabi setelah azan. Mm-mm. Ya. Kemudian yang keempat, membaca doa setelah azan. Mhm. Ya. Kemudian nanti berdoa setelah azan. Maksudnya kalau yang pertama itu doa yang khusus ya. Membaca doa setelah azan atau zikir setelah azan. Kalau yang kelima ini ya kita berdoa. Gitu ya. Berdoa setelah azan. 5 ini dulu kita bahas. Nanti kalau Iya. cukup kita lanjutkan. Iya, Ustaz. Ya kan? Nah, jadi yang pertama itu adalah mutaba'atul muadzin. Termasuk sunnahnya apa yang diucapkan muadzin itu ya kita ikuti. Jadi kalau Allahu Akbar, jadi kita pun Allahu Akbar. Kita ikuti. Bacaan-bacaannya itu kita ikuti. Kecuali nanti ketika hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Maka yang kita ucapkan di situ adalah la haula wala quwwata illa billah. Dan itu memang sesuai dengan maknanya ya. Coba. Ustaz. Ya, karena kan hayya 'alas shalah itu ayo salat gitu ya. Ayo salat. Kemudian hayya 'alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Karena orang yang salat itu termasuk ciri-ciri orang yang menang, sukses. Qad aflahal mu'minun ya kan? Salah satu di antaranya alladzina hum ala salatihim daimun, alladzina hum ala salatihim yuhafizun gitu ya. Iya, betul. Yang betul-betul dijaga salatnya. Maka di sini karena itu panggilan-panggilan salat, mengajak salat, kemudian mengajak untuk kemenangan itu kan membutuhkan kekuatan. Iya betul. Membutuhkan tenaga, membutuhkan persiapan, bahkan membutuhkan tekad yang kuat. Iya betul. Dan itu tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengan bantuan Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi pertanyaan begini Pak Ustaz. Dengan artinya kan tadi la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Dengan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah kan begitu. Jangan-jangan yang sudah pun dipanggil menuju kemenangan, menuju sholat tak hadir itu karena memang Allah tak berikan kekuatan pada dia, itu bagaimana Pak Ustaz? Jadi memang kita secara lahir Allah itu memberikan kekuatan kepada kita. Iya, Maksudnya kekuatan fisik. Heeh. Cuman kekuatan batin ini kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti salah pendapat. Yuk sholat. Nanti dululah belum Panggilan. Belum dapat panggilan. Karena memang itu harus diminta Pak Ustaz. Iya, Ya? harus diminta itu. Makanya ihdinas shiratal mustaqim. Ya, harus diminta. Ibaratnya seperti kita lapar. Ya, udahlah tahu lapar kan. Itu ada makanan. Masa nanti dibilang ya belum Disuapin. disuapin. Ya kapan makannya gitu ya. Iya betul. Nah gitu. Nah, jadi la haula kalau kita perhatikan haul itu ya, haul itu kan dari kalau kita belajar bahasa Arab kan nanti seperti di kitab Al-Arabiyah Benedict itu kan ada hawil ya. Hawil ya. itu artinya robah lah. Jadi la haula wala quwwata illa billah, tidak ada yang dapat merubah sesuatu itu
ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi merubah kita menjadi orang yang baik, merubah kita menjadi rajin sholat, ya memenuhi panggilan Allah, itu tidaklah mungkin tercapai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah. Nah, makanya kita tidak bisa beribadah dengan sebenar-benarnya kecuali itu atas dasar izin dan pertolongan Allah. Makanya kalau dalam surah Al-Fatihah itu kan iyyaka na'budu Wa iya wa iyyaka nasta'in. Hanya Iya. kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kata ulama, meminta tolong itu kan ibadah ya. Iya. Nah, kenapa digandengkan meminta tolong kepada Allah itu dengan ibadah? Nah, karena untuk beribadah kita tidak akan mungkin bisa sebaik-baiknya kecuali dengan pertolongan Allah. Oh begitu ya. Nah, maka di sini ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Jadi di sini kita harus mengamalkan dua hal. Yang pertama doa, yang kedua itu usaha. Oh. Ya, jadi harus berbarengan dia. Jangan berpisah ya kan. Iya, iya. Jadi kalau ada istilah mengatakan doa tanpa usaha sombong ya kan. Iya, iya. Afwan. Doa apa? tanpa usaha Lupa. tanpa usaha bohong. Bohong. Usaha tanpa doa Sombong. sombong. Iya, Ya kan? Kalau dia berdoa tanpa usaha itu kan bohong itu. iya. Doa aja, aku Ustaz, aku mau punya anak. Terus nggak nikah-nikah. Gimana nggak nikah-nikah? Dari batu. Ya, anak. Kalau dia perempuan, ya apa dia mau seperti Bunda Maryam kan? Iya. Itu kan pengkhususan ya. Susah. Tanpa menikah ya. Betul. Nah, itu pengkhususan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun bisa memiliki anak itu mukjizat jelas, tetapi tetap mukjizat yang Allah berikan itu tetap ada jalannya gitu ya. Jalannya diantaranya itu seperti Bunda Maryam itu kan dia makanannya kan dari makanan surga. Iya, betul. Betul kan? Betul Ustaz. Di Al-Qur'an. Sampai Nabi Zakaria ketika masuk di tempat ibadahnya Maryam itu melihat, kok banyak kali buah-buahan di tempatmu nih. Dari mana datangnya? Anna laki hadza gitu kan? Anna laki hadza, dari mana dapat ini? Padahal nggak musim gitu. Iya. Gitu. Nggak ada musimnya ada gitu. Gitu, nggak bermusim. Kata beliau ini dari Allah. Jadi malaikat yang membawanya dari buah-buahan makan-makanan surga. Dia manusia dunia gitu, tapi makanannya Di surga. makan subur luar biasa. Nah, jadi diantaranya itu ya mungkin karena kesuburnya beliau itu ya hanya dengan ditiupkan roh sudah bisa punya Keturunan. punya keturunan. Nah, Ya, jadi tetap ada apanya. Terkait azan. Oh iya. Ya, saya mau nanya Ustaz. Kan sebagian masjid itu mengamalkan as-sholatu khairum minan naum Iya. gitu Ustaz. Nah, apa yang harus kita jawab nih Ustaz? Oh, betul. Untuk Iya. sholat fajar ya. Untuk sholat Iya, fajar. betul. Ya. Termasuk dari keumuman keumuman hadis Rasulullah yang mengatakan qulu misla ma yaqul. Katakan seperti apa yang dia katakan. Nah, jadi kalau dia katakan as-sholatu khairum minan naum, kita juga katakan as-sholatu khairum minan naum. Jadi bukan tobaan gitu. Naam, bukan gitu ya. Toyib bukan begitu ya. Nah, jadi memang sholat itu lebih baik daripada tidur. Oke. Nah, Itu. di ini Ustaz tentang sunah-sunah menjawab azan ini kan. Jadi as-sholatu khairum minan naum itu kan di beberapa daerah kan memang yang sebelum waktu fajar ya Ustaz. Betul Pak? Azan yang pertama gitu Ustaz. Bukan. Ya, Itu azan kedua memang Ustaz. Azan kedua. Oh, begitu. Azan kedua. Takut salah tadi. Bagus Anda bertanya kalau Anda takut salah. Azan kedua. Satu lagi Ustaz. Iqomah apakah perlu kita jawab? Iqomah. Ya. Ya, iqomah juga kita jawab juga. Oh, jawab. Ya, kita jawab. Oh, itu boleh ya. Iqomah boleh kita jawab. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjut Pak Ustaz. Iya ya, kita lanjutkan ya. Lanjut Ustaz. Kemudian yang kedua itu adalah membaca zikir khusus setelah ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua kali. Jadi kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita ikuti seperti itu, kita disunnahkan membaca zikir khusus. Iya. Zikir itu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula.
begitu. Atau raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Oh, boleh begitu, Ustaz. Ya, jadi di sini apa ganjarannya, pahalanya? Ghufira lahu dzambuhu, niscaya dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Oke. Nah, jadi setelah mengucapkan setelah kita mendengar asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita ikuti ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Begitu Atau ya. biasa yang kita ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, boleh. Boleh ya. Nah, Oke, jadi di Masya Allah. situ kita bersaksi bahwasanya Allah itulah tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya, tidak ada sekutu baginya dan Muhammad itu adalah utusan Allah dan hambanya. Kemudian aku rela, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Muhammad sebagai Rasulku, dan aku ridho agama Islam itu sebagai agamaku. Masya Allah. Dengan adanya zikir dan juga ininya ya, pengulangan pembacaan dari para jamaah. Berarti di sini muadzin memang disunahkan memberikan jarak, Pak Ustaz. Betul. Termasuk faedahnya itu seperti itu. Jadi jangan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan di asyhadu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, jangan. Nanti ada waktulah untuk kita membaca. Begitu. Betul juga itu. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Masya Kita break terlebih dahulu. break dulu Ya. Jadi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Ar-Risalah, insya Allah kita akan kembali lagi. Namun sebelum itu kami ajak Anda untuk menelpon kami nanti di segmen kedua. Silakan nanti di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di 085271153456. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, insya Allah kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.